أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sadaqallahul azim. Orang-orang di antara kamu yang mendihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 2. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa hadir kembali berdakwah untuk senantiasa menyapa diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan mereka semua nantinya menjadi penerus-penerus kita untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik,
yang akan mampu memimpin dirinya, yang akan mampu memimpin keluarga besarnya, dan diharapkan mampu untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula seluruh Bapak Ibu wali murid di bumi, ustaz dan ustazah di bumi, dan para sahabat-sahabat pemimpin di bumi, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang terpimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Mujadilah ayat yang kedua. Ayat ini mencela suami-suami yang telah mendihar istrinya dengan mengatakan bahwa orang-orang yang telah mendihar istrinya adalah perkataan yang tidak benar yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Apakah mungkin istri itu sama dengan ibu? Istri adalah teman hidup yang dihubungkan oleh akad nikah, sedangkan ibu adalah orang yang melahirkannya, sehingga ada hubungan darah. Marilah kita senantiasa berhati-hati. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang soleh. Kalau menjadi seorang istri, jadilah istri yang solihah. Sehingga dengan suami yang soleh, dengan istri yang solihah, diharapkan bisa melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah sebagai penerus perjuangan kita untuk senantiasa mengajak umat manusia yang tugas hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan tujuan hidupnya adalah untuk menggapai ridhonya Allah, dan fungsi hidupnya adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan generasi kita, siswa-siswi kita, anak cucu kita memiliki sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Si adalah sidik, fa adalah fatona, a adalah amanah, ta adalah tablik. Mudah-mudahan melalui senantiasa berhaqqa tilawati, senantiasa berhaqqa tuqati, dan senantiasa berhaqqa jihati, Allah menurunkan barokahnya kepada kita. Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita mampu hidup di dunia ini dengan damai dan sejahtera dan aman. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Warga buminya orang-orang yang beriman takwa, orang-orang yang soleh dan solihah. Apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Surat 34 Saba ayat 15 dan surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu,
Orang yang demikian adalah orang yang mengatakan perkataan yang tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama, akal maupun adat kebiasaan. Perkataan itu adalah perkataan yang tidak etis, tidak mempunyai alasan sedikit pun. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendihar istrinya jika ia mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari beristighfar, mari bertaubat, mari banyak membaca sholawat agar selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ada suatu prinsip dalam agama Islam yang harus ditegakkan, yaitu mengakui kenyataan-kenyataan yang ada sesuai dengan sunnatullah dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku di alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hikmah dan akibatnya secara benar dan pasti. Oleh karena itu, sangat tercela orang-orang yang mau mengubah-ubah sunnatullah itu seperti memandang istri sebagai mahramnya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan orang-orang yang haram dinikahi oleh seseorang pria. Lihat surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 dan beberapa ayat-ayat yang lainnya. Mari kita senantiasa bertafaqquh fiddin, untuk memperdalam agama ini, untuk membaca kalamullah, untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya Rabbal alamin. Pada ayat 4 surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab itu surat ke-33, perkataan dihar digandengkan dengan perkataan anak angkat, karena mengakui anak orang lain sebagai anak kandung sendiri sama hukumnya dengan anak sendiri, termasuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa anak angkat itu adalah anak ayah dan ibunya, bukan sekali-kali anak orang yang mengangkatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallahi fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 5. Dari ayat ketiga surat ini dapat dipahami bahwa suami yang mendihar istrinya memperoleh hukuman ukhrawi dan hukuman duniawi.
Hukuman ukhrawi ialah mereka berdosa karena mengatakan yang bukan-bukan, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram dicampurinya seperti ia haram mencampuri ibunya. Dalam agama termasuk perbuatan terlarang apabila seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena yang menentukan halal dan haram itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hukuman duniawi ialah ia wajib membayar kafarat jika ia hendak mencampur istrinya kembali, dan kafarat itu cukup besar jumlahnya seperti yang akan diterangkan nanti. Para ulama sepakat bahwa menyamakan istri dengan ibu dengan maksud untuk menyatakan kasih sayang kepadanya atau untuk menyatakan penghormatan dan terima kasih kepadanya tidaklah termasuk dihar, karena dihar itu hanyalah ucapan suami yang menyatakan bahwa istrinya itu haram dicampurinya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Perkataan anti alayya kadhahri ummi merupakan suatu ungkapan idiom yang mempunyai arti yang khusus dalam bahasa Arab. Hanyalah orang yang mendalam rasa bahasanya yang dapat merasakan arti ungkapan itu. Oleh karena itu, jika suami yang hanya mengerti bahasa Indonesia mengucapkan sigot dihar itu dengan ungkapan yang dipahami oleh orang Indonesia, maka hukumnya di atas berlaku pula baginya. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati di dalam berucap. Bisa jadi ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu baik, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, dan itu harus kita istiqomahkan. Akan tetapi apabila yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang keji dan mungkar, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan, dan kita tidak taubat dan kita mati, tentunya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena hati-hati, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Menurut Hanifah, Auza'i, Ats-Tsauri, dan salah satu kaum Imam Syafi'i boleh disebut dalam sigot dihar perempuan selain ibu, asal saja perempuan yang disebut namanya itu termasuk muhrim laki-laki yang mendihar. Seperti suami mengatakan engkau haram aku campuri, seperti aku haram mencampuri adik kandungku yang perempuan. Jika seorang suami telah mendihar istrinya, tidak berarti telah terjadi perceraian antara kedua suami istri itu. Masing-masing masih terikat dalam hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Mereka hanya terlarang melakukan persetubuhan. Demikian pula untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram. Maka haram pula kedua suami istri itu berkhulwat, berduaan di tempat sunyi sebelum suami membayar kafarat. Agar istri tidak terkatung-katung hidupnya dan menderita karena dihar itu, sebaiknya ditetapkan untuk menunggu. Bagi istri, waktu menunggu itu dapat dikiaskan kepada waktu menunggu dalam ilah, yaitu 4 bulan. Apabila telah lewat waktu 4 bulan sejak suami mengucapkan diharnya, sedang suami belum lagi menetapkan keputusan bercerai atau melanjutkan perkawinan dengan membayar kafarat, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Hakim tentu akan mengabulkan gugatan istri bila gugatan itu terbukti. Jika dihar berakibat perceraian, maka jatuhlah talak bain kubro, di mana perkawinan kembali antara bekas suami istri itu harus dengan syarat membayar kafarat. Mudah-mudahan dengan adanya kita senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihati, kita akan mampu menjadi seorang suami yang soleh
dan mampu menjadi seorang ibu-ibu yang solihah, sehingga diharapkan generasi-generasi kita adalah generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang diharapkan nanti mampu untuk bersaing di zaman-zaman yang akan datang, dan mudah-mudahan dengan lillah, dengan akidah yang mantap, dengan akhlak yang mulia, anak-anak kita akan mampu bersaing menjadi pemenang yang terbaik untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.